Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng telah ada sejak zaman kerajaan di Bali dan perkembangannya terkait dengan sejarah kerajaan Buleleng. Secara geografis, desa ini berada di dataran tinggi dengan pemandangan indah yang membuatnya menjadi salah satu daerah strategis dalam perkembangan sejarah di Buleleng. Desa Pancasari dulunya adalah hutan belantara yang luas. Pada sekitar tahun 1850, wilayah ini mulai didiami oleh beberapa orang penting seperti Gusti Agung Ketut Dejen, Gusti Agung Ketut Giri, dan Penglingsir Puri Agung dan Bukit. Desa ini kemudian berkembang menjadi desa pertanian yang subur, menarik banyak para pendatang. Sebelumnya, desa ini dikenal dengan nama Desa Benyah. Nama ini diambil dari kondisi jalan yang rusak dan berlumpur akibat sering terendam air Danau Buyan. Pada tahun 1966, nama desa diubah menjadi Pancasari sebagai simbol harapan baru bagi masyarakat. Sejarah panjang Desa Pancasari telah membentuk identitas budaya yang unik. Pengaruh dari kerajaan-kerajaan Hindu di Bali juga sangat terasa dalam budaya masyarakat. Desa Pancasari juga mengalami interaksi dengan budaya lain, baik dari dalam maupun luar Bali, yang turut membentuk kekayaan budaya setempat. Tari Sanghyang Penyalin merupakan salah satu tradisi sakral yang ada di Desa Pancasari. Tari ini termasuk dalam kategori tari sakral, umumnya dilakukan untuk tujuan ritual dan keagamaan, terutama untuk mengusir roh jahat dan memohon keselamatan bagi masyarakat. Tari Sanghyang Penyalin dipercaya telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun di Desa Pancasari. Seperti tarian Sanghyang lainnya di Bali, di mana penarinya berada dalam keadaan kerasukan roh suci atau roh leluhur yang kemudian menuntunnya untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Tari Sanghyang Penyalin berfungsi sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan dunia spiritual. Penari yang kerasukan diyakini mampu menjadi medium yang menyampaikan pesan dari para dewa atau leluhur kepada masyarakat. Tari Sanghyang Penyalin biasanya dilakukan oleh gadis-gadis muda yang masih suci. Tarian ini diiringi oleh nyanyian atau kidung suci yang dilantunkan oleh para penabuh gamelan, yang biasanya terdiri dari anggota masyarakat desa. Penari akan mengalami trans setelah melalui proses pemanggilan roh oleh pemimpin upacara atau juru Sanghyang, dan mereka akan melakukan gerakan-gerakan tari yang tidak disadari. Tari Sanghyang Penyalin tidak dilakukan setiap saat, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat, seperti saat upacara besar atau ketika desa menghadapi masalah serius yang memerlukan pemulihan spiritual. Selain makna spiritual, Tari Sanghyang Penyalin juga dianggap sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan meminta perlindungan dari bencana alam. Masyarakat Pancasari yang hidup di daerah pegunungan dan dekat dengan danau sangat percaya bahwa keberlangsungan hidup mereka bergantung pada keharmonisan dengan alam. Setelah berganti nama, Desa Pancasari terus berkembang, terutama di bidang pertanian.